haidhi wal nifasi. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum haid dan nifas. Al-haidu huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihhatiha bila sababin. Adapun haid adalah yaitu darah yang keluar dari kemaluan depan perempuan pada waktu sehatnya dia dengan tanpa sebab melahirkan. Wan nifasu huwa damul khariju minha ba'da tamami wiladatiha. Adapun nifas adalah yaitu darah yang keluar minha daripada perempuan ba'da tamami wiladatiha, sesudah sempurna, sesudah selesai, sesudah beres melahirkannya perempuan. Wa aqallu sinnil haidhi tis'u sinina taqriban. Adapun sekurang-kurangnya masa haid yaitu 9 tahun takriban, kurang lebih. Wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun. Dan adapun sekurang-kurang masanya haid yaitu sehari dan semalam. Wa aktsaruha 15 yauman. Adapun paling banyaknya masa haid yaitu 15 hari. Wa ghalibuha sittatun aw sab'atun. Dan adapun umumnya masa haid yaitu 6 hari atau 7 hari. Fa inna qasaddamu an aqallil muddati aw zada ala aktsariha fa huwa damu fasadin. Maka jikalau kurang oleh darah dari sekurang-kurangnya masa haid atau lebih oleh darah daripada atas paling banyaknya masa haid, fahuwa damu fasadin, maka darah itu adalah darah penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang urusan perempuan. Jadi bagi laki-laki mau pulang duluan boleh. Emang ini mah untuk perempuan saja. Tapi yang punya bininya perempuan atau ibunya perempuan atau anaknya perempuan, maka jangan pulang, kudu ngaji juga. Sebab pertama kali yang dituntut di akhirat bagi laki-laki itu yang nuntut adalah bininya, keluarganya. Ketika mau masuk surga, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu. Mula-mula yang nyeret-nyeret ke neraka pada hari kiamat adalah keluarga.
istri, maka beruntung yang bujangan. Beruntung, nggak ada yang nyeret-nyeret. Kenapa? Karena masalah agama. Sebab yang wajib ngajarin bini itu adalah lakinya. Disebut nafkah batin. Itu menafkah batin. Siapa tuh? Ajaran yang mana? Nafkah tuh ada dua. Ada nafkah lahir, yaitu ngasih makan, ngasih tempat. Ada nafkah batin, ngasih ilmu agamanya. Itu kewajiban laki. Jadi bini itu dalam Islam di rumah aja. Lakinya yang nyariin duit sama nyariin ilmu. Dia bilangin sama bini, kalau dia enggak bisa ngajarin si suami karena repot dengan tugasnya keluar kota atau karena enggak bisa, maka kewajiban yang kedua manggil guru ke rumah, ngajarin bininya, guru perempuan ke rumah, ngajarin cara-cara ibadah kepada Allah kepada lakinya bagi perempuan. Kalau kemudian manggilin enggak, ngajarin enggak, wajib si laki nyuruh bininya hadir ke majelis taklim. Wajib. Yang di majelis itu diajarkan urusan ibadah dia kepada Allah dan kepada sesama. Wajib. Nyuruhnya dapat ganjaran. Lo ngaji. Bukan asal ngaji, tapi ngaji ibadah dia. Kalau tiga-tiga ini enggak, ngajarin sendiri enggak, manggil guru perempuan ke rumahnya enggak, nyuruh ngaji enggak, maka laki yang kayak begini biar tahajudnya rajin, puasanya rajin, bakalan calon penghuni neraka. Sebab pintu agama bininya ditutup sama dia. Dia wajib. Saya nggak pengen ngajarin bininya santri yang udah ngerti dulu, kan udah nggak repot. Ini nyuruh kawin lagi, bukan yang bujangan atau yang budak. Begini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Apa maknanya? Ay'alimuhu wa adibuhu amra dini. Maknanya ngejaga bini dari neraka tuh ajarin, didik urusan agamanya. Agama itu begitu. Inilah ngomongin haid dan nifas. Bab ini perlu diketahui, dari perempuan itu, dari vaginanya keluar 3 macam darah. Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada namanya darah haid, ada namanya darah nifas, ada namanya darah istihadah. Istihadah ini dia harus tahu. Jangan dia kata ini men gak teratur. Nah, ini ndak tahu dia apa itu men, begitu.
dia harus tahu tentang men itu. Para sahabat itu dipuji karena mereka enggak sungkan-sungkan kepada Nabi untuk nanya. Jadi khairun nisa il alam nisaul ansar. Dalam satu riwayat hadis, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Madinah. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Kenapa dipuji oleh Nabi? Sebab mereka enggak sungkan urusan ibadah tuh nanya, ini bagaimana, ini keluar darah nih, ini namanya keputihan, ini najis apa enggak ini. Dia enggak sungkan nanya-nanya. Itu dipuji karena keselamatan agama adalah hal yang paling utama. Ada 3 darah yang keluar daripada perempuan. Ada darah haid, ada nifas, ada istihadah. Malam hari ini kita akan membahas haid saja. Nifas pada pertemuan mendatang. Haid saja malam hari. Al-Quran berbicara haid. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka pada bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang haid. Haid ini bagaimana? Hukumnya apa? Bagaimana ini haid? Bagaimana? Kata Nabi, qul, Allah suruh jawab, qul, jawab olehmu ya Rasul. Kalau ditanya tentang men, huwa adzan, men itu kotoran, najis, darah, kotor perempuan, men kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi istri ketika men. Artinya jauhi, jangan bersetubuh. Bukan enggak makan bareng, tidur di kandang ayam lagi men kotor, enggak. Tidur bareng, makan bareng, yang penting jangan ke situ. Sebab darah itu warnanya merah. Merah itu tanda berhenti, stop dulu. Stop. Men namanya haid. Apa itu haid? Haid secara etimologi adalah maknanya mengalir. Hadal wadi maknanya salamahu, telah haid oleh jurang, oleh lembah, maknanya telah mengalir airnya lembah. Haid artinya mengalir. Haid itu artinya mengalir secara bahasa. Namun dalam terminologi agama, apa itu haid? Menstruasi itu apa? Huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihhatiha bila sababin. Haid adalah darah. Haid
yang mana darah ini keluar dari kemaluan depan perempuan, keluarnya dari kemaluan depan perempuan, dari ujung rahim, berangkatnya ujung rahim perempuan, ujungnya ini perempuan, ujungnya itu dari situ, netesnya keluarnya lewat kemaluan, keluarnya dari ujung rahim, ujung rahim. Perempuan, laki-laki nggak ada yang men, laki-laki, tapi ikut-ikutan pre ada, maklum punya bini aku, bininya men, dia juga men, begitu, yang kayak begitu, men, begitu. Jadi haid itu darah yang keluar dari ujung rahim perempuan, keluarnya melalui vaginanya perempuan, keluarnya waktu sehat, bukan karena ada faktor penyakit, keluarnya bukan sebab melahirkan. Kalau keluarnya tidak sehat namanya istihadah, kalau keluarnya sebab melahirkan namanya nifas. Dari situ udah kebaca definisi darah yang keluar dari ujung rahim perempuan kala sehat tanpa sebab melahirkan, sekalipun hamil, sebab pada kenyataannya ada juga perempuan hamil yang men, ada fakta begitu, ada juga walaupun jarang, kebanyakan kalau hamil tidak men, tapi ada nyatanya men, begitu men. Itu haid. Nifas apa? Nifas betulnya besok ini penjabarannya, tapi ada di depan, harus dijabarin sedikit. Tapi bakal saya ulang. Nifas adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Kalau nifas, jadi nifas itu adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan sesudah kosongnya rahim daripada kandungan, meskipun melahirkannya segumpal darah atau segumpal daging keguguran, itulah darah yang keluar, namanya disebut nifas. Tapi nifas secara bahasa artinya melahirkan. Nifas dalam bahasa etimologinya melahirkan. Terminologi agamanya, nifas adalah darah yang keluar daripada kemaluan depan perempuan sesudah kosongnya rahim
daripada kandungan, sekalipun ngelahirinnya segumpal darah atau segumpal daging, dengan catatan darah itu keluar sebelum 15 hari melahirkan. Catatannya itu namanya disebut nifas. Jadi darahnya sebelum 15 hari. Tapi kalau keluar darahnya lewat dari 15 hari, yakni ke hari ke-17 sesudah ngelahirin baru keluar darah, berarti darah mens, bukan nifas. Kalau lewat daripada 15 hari. Tapi darah itu keluarnya sesudah beres ngelahirin. Kalaulah kembar baru keluar satu, ada darah, bukan nifas, karena rahimnya belum kosong. Jadi nifas itu sebagai ciri membersihkan rahim dari anak. Begitu. Darah yang bareng dengan melahirkan bukan darah nifas. Begitu namanya darah melahirkan. Yang namanya nifas adalah darah yang keluarnya sesudah beres ngelahirin. Itu nifas. Saya akan ulang pertemuan mendatang. Biar saya ngaji malam ini fokus pada haid saja. Kapan pertama kali perempuan itu bisa mens dalam Islam? Artinya umur berapa perempuan itu memungkinkan bisa mens dalam Islam? Wa aqallu sinnil haidi tis'u sinina. Artinya paling cepatnya perempuan keluar darah mens ketika beranjak umur 9 tahun kurang lebih. Jadi perempuan bisa mens paling cepat umur 9 tahun hijriyah kurang lebih. Dari mana dalilnya? Dalilnya hasil penelitian Imam Syafi'i pada perempuan-perempuan Arab kala itu. Maka dari sekian banyak perempuan yang ditemukan mens paling cepat umur 9 tahun hijriyah. Tahun hijriyah itu umurnya 354 hari, beda 11 hari dengan tahun Masehi. 11 dikali 9 berapa tuh? 9. Artinya bila perempuan itu, kalau pakai, karena kita orang pakai Masehi, umur 8 tahun kan 99 hari, ini 3 bulan. Dengan 9 tahun kan selisihnya 11 kali 9 per tahun, 11 selisihnya sama Masehi. Jadi 99 anggap 3 bulan, berarti umurnya
paling cepatnya perempuan tuh mens umur 8 tahun 9 bulan kalau pakai Masehi gitu. 8 tahun 9 bulan. Kalau sekolah kelas berapa SD? Hah? Kelas 3 dah ya, 2, 3 ya, 7, 8 ya, kelas 2 dah, 3. Umur 3 tahun kelas 3 ya, SD lah. Itu bisa ya, paling cepat perempuan pun. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, a'jabu ma sami'tu minan nisa illati yahid nisa'u tihama tahidna litis'i sinina. Yang paling mengherankan kepada saya dari perempuan yang men adalah perempuan Arab Makkah Madinah. Paling mereka men umur 9 tahun. Artinya paling cepat orang men perempuan tuh umur 9 tahun. Kurang lebih itu kurang kira-kira 15 hari. Dari 9 tahun keluar darah men, kurang 10 hari men. 7 tahun enggak ada, 7 tahun, 8 tahun percis enggak ada. Itu 9 tahun paling cepat umur 9 tahun. Artinya kalau sampai ada perempuan melihat darah men di bawah 9 tahun dengan jarak di bawah 16 hari, begitu artinya 8 tahun 11 bulan 20 hari, yakni kurang 10 hari 9 tahun. Pastikan men, namanya kurang lebih. Kurang lebih itu ukurannya di 16 hari menuju 9 tahun. 9 tahunnya kurang 10 hari men, 9 tahunnya kurang 9 hari men, 10 tahunnya kurang daripada 14 hari masih men. Darah yang keluar itu pastikan darah menstruasi. Di bawah itu kalau umurnya baru 8 tahun percis lalu keluar darah, bukan men. 2 kemungkinan. 1, bisa aja tembok Cinanya ada yang bobol. Tahu tembok Cina? Kedua, bisa jadi darah penyakit. Artinya konsultasikan ke dokter. Kalau sampai 8 tahun, sebab rumusnya enggak ketemu. 8 tahun, 7 tahun, 3 tahun men, enggak ketemu rumus. Itu begitu. Maka bila kemudian perempuan itu men, datang men nih, jangan kaget. Kita bapak ibunya, jangan kaget. Ini men. Kita sampai nama dia, kamu sudah balik. Sudah balik. Kamu sudah wajib sholat. Enggak sholat dosa, bukan tanggung jawab abah lagi, tanggung jawab diri. Ramadan kamu kudu puasa, enggak puasa kamu dosa. Tanggung jawab kamu. Kamu sudah kayak bapak, namanya mukallaf, berakal dan baligh. Dengan men kamu baligh.
Begitu kita harus sampaikan. Kalau men, begitu. Ajarin bila men, suruh dia azam am. Ketika perempuan men, selamatan. Begitu. Biasanya orang dulu pakai nasi kuning, orang sekarang sih enggak. Dikata tabu. Orang dulu kalau men ngadu sama orang tuanya, kok keluar darah, ini men selamatan. Di situ dibimbing. Ini yang dilupakan oleh banyak muslim. Kalau udah men tuh kita bimbing, ajak ngomong sama kita. Ayo neng, sayang kok ngomong dia. Namanya azmun am, wajib nih muslim. Ya Allah, saya janji sebagai muslim perempuan, saya janji akan menjalankan seluruh perintah-perintahmu kepada saya sebagai muslim perempuan, dan saya berjanji akan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah kepada saya sebagai muslim perempuan. Itu dibimbing sama abahnya begitu. Bapak begitu enggak tuh sama anak perempuannya? Halo, begitu enggak? Enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Taubat kita sama Allah, udah ngerjain dosa. Pulang dari ngaji, dudukin anak perempuannya, dikodok, diajarin, suruh ngomong, neng ngomong, bagi duit dulu nggak apa-apa. Begitu, ajak ngomong, penting. Ini penting, perempuan, jangan enggak. Begitu, wajib masalahnya, wajib. Begitu. Kita kodok anak kita yang perempuan, dudukin, ajak ngomong. Ini kewajiban, sebetulnya kewajiban kamu, tapi bapak bertanggung jawab karena bapak baru ngaji. Bapak nih, maklumlah, meleng bapak nih mualaf, gitu. Islam sih dari kecil, cuman ngaji baru, begitu. Ya jujur aja, malah nggak apa-apa, gitu. Jadi harus ngomong nih, kamu nanti jangan lupa kalau nanti kamu punya anak, nanti nikah, ini diomong kalau udah minyak gitu. Ya Allah, saya janji akan saya jalankan semua kewajiban-kewajibanmu kepada saya sebagai muslim perempuan, dan saya janji akan menjauhi seluruh larangan-laranganmu kepada saya sebagai muslim perempuan. Dah, udah begitu Al-Fatihah, doa dah. Doain biar dia mantap menjadi muslim. Kenapa banyak muslim bengal? Emang lingkungannya bengal. Sebab kenapa Ismail hebat? Sebab Ismail tidak lepas dari pola pendidikan yang benar dari ayah bunda Ibrahim dan Hajar alaihimussalam. Karena guru seorang anak adalah lingkungan. Lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya. Maka kitalah yang dituntut oleh agama ke sana. Anaknya perempuan. Untung saya belum laku. Wah iya, bagus kan. Lah masih bujangan ya kan? Begitu. Anaknya perempuan, dia ngomong. Kalau masih kecil, kalau nanti men bilang baba, ya gitu. Begitu lagi. Siapa yang mau ngamalin ajaran Islam kalau bukan kita? Wajib kita. Namanya azmun, janji umum. Ketika balik, wajib perempuan. Bilangin tuh kayak tadi, sholat sudah wajib nih, puasa udah wajib. Kalau nanti rumah tangga nggak boleh bersetubuh. Enggak boleh. Begitu. Enggak boleh.
bilangin supaya dia tahu. Inilah yang disebut pendidikan seks. Dalam Islam tuh begitu, bukan ngajarin yang macam-macam. Kudu kan diajarin pendidikan seks gitu. Ya ini supaya dia tahu batasan mana yang boleh, batasan mana yang tidak boleh, supaya dia paham perempuan itu, biar dia tahu yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Paling cepat bisa men umur 9 tahun. Paling lamanya seumur hidup. Ada kalanya perempuan itu seumur hidup tidak pernah men. Ada kalanya perempuan seumur hidup tidak men. Contoh Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah dipanggil dengan sebutan Az-Zahra, Fatimatuz Zahra. Apa itu Zahra? Tidak pernah men seumur-umur. Begitu. Zahra itu diantara maknanya tidak pernah men seumur hidup. Nggak men. Orang nggak men punya anak nggak? Enggak. Itu Hasan Hussein. Orang yang nggak men tuh punya anak nggak? Bisa aja, wong Allah mau kuasa. Tandanya ada Hasan, ada Hussein radhiyallahu anhu. Itu anaknya. Gitu. Orang yang men aja bisa aja nggak punya anak, men tapi nggak punya anak. Ada nggak? Ada. Jadi yang men nggak punya anak ada, yang nggak men punya anak ada. Allah kuasa, nggak men. Apa hikmahnya dengan nggak men? Siti Fatimah kaya laki, enggak ninggalin ibadah. Enggak kayak perempuan kita, enggak tahu nih ibu kita nih, enggak tahu. Perempuan kita kalau men, yes gitu. Enggak sholat, yes. Begitu. Justru kekurangan, enggak boleh ibadah. Begitu. Yes. Ini enggak, sedih. Maka kalau perempuan menopause, berhenti mennya, alhamdulillah, selamatan kalau orang daerah. Kami temukan itu beberapa ibu-ibu di daerah nih, tapi di Jakarta kami nggak temuin. Ketika nggak men, alhamdulillah, saya bisa puasa sebulan, bisa ibadah nggak tinggal, gira. Kalau di Jakarta stres dengan mbak men, begitu, beda. Ini kan berbicara tentang ilmu. Men. Itu berbicara paling cepat masa perempuan bisa men. Dengan men balik dari sisi haid dari umur 15. Jadi belum 15 men, pastikan balik kalau umurnya 9 tahun. Kemudian mens ada masanya, berapa paling cepat, berapa paling lama, berapa umumnya. Saudara sekalian yang mulia, paling cepat perempuan itu paling cepat. Ini masa tadi men tuh ya. Umur men paling cepat, umur men berapa? 9 tahun. Umumnya orang bisa men di usia 18, 17, 18 sampai 20.
kurang lebih di usia 20 itu baru keluar men. Umum gitu, umum begitu. Keseringan paling lamanya 60 tahun, biasanya udah menopause kalau udah 60 tahun begitu. Nah sekarang ngomongin masa, jadi paling cepatnya masa orang itu men yaitu sehari semalam. Apa itu sehari semalam? Yakni 24 jam. Yakni 24 jam. Kalau ada perempuan biasanya yang kayak begini, kalau terus menerus mennya terus saja netes ya, itu paling cepat perempuan tuh bisa men, paling cepat bersihnya di masa 24 jam. Biasanya yang kalau 24 jam ini darahnya nyambung. Kalaulah dia naruh kapas, ditempelin di vagina, kapasnya basah, ada warnanya. Itu paling cepat perempuan bisa men, di waktunya 24 jam. Paling lamanya masa perempuan men adalah 15 hari. Jadi 24 jam kali 15 begitu. Biasanya darahnya tidak ngocor terus. Kalau 15 hari darahnya enggak netes terus. Kalau netes terus 15 hari mati dia, pendarahan. Cara begitu Bu ya, begitu cara keluar. Entar ada lama keluar lagi, berasa ya. Biasanya kalau men itu pegel dia di pinggang begini-begini. Kalau mau datang bulan tuh begitu. Waktu saya men gitu. Udah di kitabnya begitu dah. Gak Ustaz, benar nggak Bu? Tuh iya, tuh kata ibu kita juga gitu. Men kan sakit, uring-uringan kalau udah momen, apalagi lakinya telat bagi duit, uring-uringan. Iya, itu gitu. Jadi paling lamanya 15 hari. Itu harus ditotal tuh perempuan. Ini rada repot. 15 hari total jumlah darahnya 24 jam. Besar. Ini yang paling puyeng di perempuan ini sebetulnya. Jadi harus ditotal dia. Ini 15 hari kita men. Dijumlah. Hari ini keluar darah sekian jam. Hari ini keluar darah sekian jam. Hari ini keluar darah sekian jam. Hari ini keluar darah total tuh dari 15 hari. Ternyata cuman darah tuh keluar hanya 15 jam. Bukan men. Ente istihadah. Kodoin sholat yang kemarin. Ini puyengnya perempuan. Harus ngaji bab men. Benar-benar. Harus ngaji. Ajarin. Benar-benar. Paling lama 15 hari. Kata Imam Syafi'i, saya melihat perempuan paling lama men 15 hari. Ini penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Paling lama 15 hari. Umumnya perempuan itu men, umumnya standar lah 6 hari atau 7 hari dengan total jumlah darah 24 jam. Tuh bila mana
perempuan keluar darah lewat dari 15 hari masih keluar darah juga, pastikan darah penyakit. Artinya wajib sholat, wajib puasa, lakinya boleh tidur sama dia, tapi banjir udah biasa, tinggalnya ada di daerah banjir, gak apa-apa, boleh. Kalau udah 15 hari masih keluar darah juga, itu namanya darah penyakit, disebut istihadah namanya, saudara. Istihadah namanya. Atau kurang dari sehari semalam, cerut darah, ya cuman dihitung enggak ada 24 jam, enggak, kurang dari minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari. Bila kurang dari 24 jam, yang di angka minimal dia penyakit, lewat dari 15 hari penyakit. Perempuan seminggu biasanya men. Adakah orang laki-laki yang men? Ya ada. Sebab men itu sebulan sekali. Begitu, bersihnya seminggu. Ada orang dapat duit sebulan sekali, seminggu bersih. Men ya? Men berarti men itu seminggu udah bersih. Buat dari tukang sayur, Anda lagi listrik di apa ya begitu dah. Ini kayak men juga ya, kayak men tapi nggak men dia, tapi kayak men dia. Perbedaan antara men dan nifas sebetulnya sama. Ketika perempuan tuh men sama nifas, secara hukum larangan sholat segala macam itu sama. Cuma ada perbedaan dalam beberapa hal antara nifas dan menstruasi, ada beda. Mana bedanya? Men satu terhitung balik, manakala dia men maka dia balik, itu satu. Dua, iddah, ketika dicerai oleh lakinya masih men, 3 kali sucian. Kalau udah 3 kali sucian udah boleh nikah lagi sama orang lain, masa iddahnya habis. Ngitungnya di sini, ini di antara perbedaan antara men dan nifas, saudara, dan nifas. Di sini dijelaskan wa mazada 'alaiha fa inna qasaddamu an aqallil muddati aw zada 'ala aksariha fa huwa damu fasad. Bila kurang darah dari masa minimal men sehari semalam, maka darah penyakit. Atau lebih darah dari maksimalnya men 15 hari sampai 16 hari masih keluar darah, 17 hari masih keluar darah, orang sebut mennya tidak teratur, itu bukan men, namanya istihadah, darah penyakit. Anda wajib sholat dengan cara, kalau kemudian nih ada perempuan-perempuan yang istihadah, cara sholatnya begini, cara sholatnya kalau istihadah artinya men lewat dari 15 hari 16 gitu, itu istihadah. Pertama datang adzan dohor, biar gampang dohor, nggak boleh wudhu sebelum dohor, nggak boleh, nggak sah dia wudhunya masuk waktu wudhu. Adzan dohor masuk kamar kecil, udah masuk waktu dohor umpamanya, masuk kamar kecil, bersihin bercak-bercak darah dari vaginanya, udah bersih, lalu ditutup pakai softtek, terserah mau ekstra panjang
anti bocor, anti kerut, silakan saja. Begitu. Yang penting pakai softtek. Berapa? 7 ke kapan tebel. Yang penting tutup pakai softtek. Udah tutup rapat, langsung wudhu. Udah wudhu, nggak boleh ngobrol. Nonton TV nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang dia. Langsung sholat. Ketika sholat ada yang netes, nggak apa-apa. Sholatnya sah. Begitu caranya. Ntar asar, masuk asar, begitu lagi. Masuk kamar kecil, bersihin bercak, tutup pakai softtek, wudhu, sholat. Maghrib begitu lagi. Waduh, boros ini. Tambahin dananya. Tambahin. Malah pandemi masih ada pengurangan. Tambahin bab ini. Tambahin. Buat nutup. Begitu dalam 5 waktunya. Dia sholatnya kayak begitu. Untuk sholat. Bagi orang yang istikhadah. Ini perempuan ini kudu ngaji pada bagian ini. Sian masalahnya kalau sampai dia nggak ngaji, jadi kendala. Inilah menstruasi namanya, saudara. Adapun warna darahnya beda-beda. Ada yang merah, ada yang hitam, tergantung fisik perempuan. Ada yang encer, ada yang kental. Ini berbicara fisik. Enggak sama darah men, tergantung kuat dan tidaknya. Kalau lagi men, jangan ditidurin. Kalau tidur dia bininya lagi men, bayar kafarat. Dalam madzhab Syafi'i sunat, dalam madzhab Malik wajib. Wajib bayar denda supaya anaknya tidak idiot. Kalau lagi men, kalau lagi men tidur, dia kata belum, kok rada banjir. Ya sebetulnya si men bang, lu mau bohong sama laki, jangan cabut buru-buru. Begitu, saya agak cabut. Cuman dia lagi banjir-banjirnya. Kalau lagi banjir-banjirnya, denda kafaratnya kudu sedekah 1 dinar. Kalau lagi banjir masih deras, kalau udah mau mampet 1/2 dinar. Ini banyak perempuan yang gak kerjain, orang laki nih. Kalau begitu, kalau men masih deras 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram 900.000. 900 kali 4 2.700.000. Dibawa ke Cianjur dapat kayaknya. Ini Bang Awi ini tahu dia. Aduh Bang Wari deh. Begitu. Yang nemenin kayaknya. Begitu. Oh iya. 2.700.000 sedekah kasih. Nggak usah ngomong. Nyai, ini sedekah. Apaan? Diem aja. Udah duit buat nyai. Jangan nyai begini. Saya bini lagi men. Ini bakal viral makalahnya. Kalau didongengin, udah yang penting mah ente sedekah. Madzhab Malik wajib tuh. Tapi kalau udah menjelang mampet atau udah mampet belum mandi, ini ngakalin dia. Udah mampet belum mandi, udah biar sekalian mandinya 2 in 1. Ini nggak boleh. Yang kayak begini, sedekahnya 1/2 dinar. 1/2 dinar itu berapa? Ya 2 gram. 900 kali 2, 1.800.000. Dapat handphone Oppo. Ya Allah, ya Karim. Aduh ampun dah. Begitu. Jangan yang kayak begitu. Ini kudu tahu dia. Jangan enggak. Segini aja dah ngaji tentang men. Besok nipas saya bedahnya besok aja. Apa itu nipas, apa istihadah, apa itu hamil, supaya kita mengetahui betul aturan-aturan agama ini dengan benar. Wallahu a'lam.